Saudara Hanif, apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Itu akan dibahas. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ada tidaknya? Jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tadi saya juga sempat menelaah bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas, misalkan mengutip Al-Muhibbi abad 12, Son'ani abad 12, An-Nabhani abad 14 dan lain sebagainya, itu belum menunjukkan bukti bahwa Ubaidillah dicatat pada kitab sezaman. Ini logika Kiai Imaduddin Utsman yang mungkin nanti bisa diperkuat. Iya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya, kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk bisa lebih panjang. 20 Jadi, menit itu kalau diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa ya. Maka sepertinya kita tunda dulu karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini, dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Itu akan dibahas. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ada tidaknya? Jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak absah nasab itu tidak dibenarkan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhra wal istifadhah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhra wal istifadhah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhroh. Nah itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat. Itu akan dibahas. Baik. Insyaallah. Terima kasih. Dan tadi saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi syurut. Yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita break dulu karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan nanti kita istirahat, sholat, makan. Kira-kira jam berapa kita akan mulai lagi? Jam 1, berarti 1 jam dari sekarang insya Allah kita akan mulai lagi dengan pembahasan selanjutnya. Dan kita akan perkuat narasi argumentasi yang tadi sudah disampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini untuk islah. Tadi yang disampaikan sama saudara Hanif, ini karena sayang sama Kiai Imaduddin Utsman gitu ya, narasi-narasinya ini karena orang Betawi jadi seperti itu begitu. Baik, terima kasih, kita tutup dulu, kita pending. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembali pada tepat kira-kira jam 1 lewat sedikit lah, tapi kemudian kita akan lanjutkan diskusi kita. Bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian yang baru mengikuti diskusi ini, saya agak mereview sedikit. Tadi disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas mengenai syarat atau turuk-turuk daripada itsbat nasab yang disebutkan, dan sudah banyak data material yang disebutkan, dan ini menjadi sebuah hal yang penting karena kemudian data material inilah nanti yang bisa dikonfrontasi. Maka kalau dari pihak Kiai Imaduddin sendiri ini tidak hadir, sebenarnya sangat disayangkan sekali. Saya sangat menyayangkan sekali karena data material yang dibutuhkan itu harus dibantah dari apa yang disampaikan sama saudara Hanif Al-Attas. Tadi disampaikan lagi-lagi bahwa syarat dan turuk syuhra istifadhah menjadi sebuah hal yang penting dalam isbat nasab, dan itu yang harus kemudian digugat dari kubu Kiai Imaduddin Utsman sendiri. Baik, sebelum nanti kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, ini kita akan
melanjutkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh saudara Hanif Alatos, agar kemudian sistematika berpikir bagi sahabat-sahabat sekalian itu lebih terarah. Jadi membangun fondasi dulu, ini yang kemudian ingin kita bahas, lalu biar nanti beberapa masalah-masalah terkait itu bisa lebih mudah dipahaminya. Dan sekali lagi, diskusi kali ini kita tidak membahas soal-soal yang terkait dengan isu sosial kehabaiban. Isu sosial itu tidak pernah kita bahas. Mungkin itu di sisi selanjutnya, habaib-habib yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, itu tidak kita bahas sama sekali. Kita fokus hari ini pada permasalahan isbat nasab, metodologi isbat nasab. Itu yang kemudian fokus kita. Dan saya kembali lagi bukan menasehati ya, anggaplah kemudian memberikan saran bagi para narasumber sekalian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkata yang baik, cara penyampaian yang baik, diksi kata yang kemudian dipilih adalah sebuah diksi kata yang baik, agar kemudian pihak yang memang saat ini menggugat itu yatadzakkar aw yakhsha. Itu yang terpenting, agar kemudian tercipta rekonsiliasi di antara kita bersama. Baik, saya persilahkan kepada saudara Hanif Al-Attos untuk bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Sebelumnya saya minta maaf kepada pendengar sekalian ya, karena ini formatnya yang bukan diskusi dua arah, maka berubah jadi format seminar ini. Karena yang kita tunggu-tunggu nggak datang, sehingga saya minta maaf kalau saya ngambil waktu agak panjang, karena seperti yang tadi kami gambarkan, analogikan, ini saya membangun pondasi, nanti akan ada bangunan-bangunan oleh kawan-kawan yang dibangun di atas pondasi tersebut, sehingga mohon dimaklumi sedikit kalau ini agak panjang. Dan kelihatannya karena seruannya 3 hari 3 malam, jadi kami persiapannya 5 hari 5 malam ini bahannya. Jadi mohon maaf kalau agak panjang seperti itu. Jadi tadi kita kembali penyimpangan pertama, kita sudah sepakat ya, ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imad bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah? Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satunya tadi itu, diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat sezaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imad dan kawan-kawan, itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, saudara Imad ini selalu mengatakan nasab habaib ba'alawi mardudun batil, tertolak, batal. Bahkan mustahil mustahil tersambung. Nah, ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imad disebutkan ya, nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya, mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhakkik. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Nah, kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun, kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun thabit. Nah, itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab balawi termasuk kategori ini, karena semua nasabah yang bahas nasab balawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab balawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah, sehingga dia masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua ada nasab masyhur. Saya kasih ringkasnya, singkatnya. Nasab masyhur ini adalah nasab yang terkenal, syuhra wal istifadhah di kalangan banyak orang.
ya, apalagi di kalangan kabilah itu sendiri. Hanya saja sekelompok orang yang sudah masyhur ini nggak tahu cara ketersambungannya bagaimana. Misalkan contoh, ada sekelompok orang yang memang sudah dikenal secara turun-temurun sebagai Al-Husaini misalkan. Tapi ini nggak ada yang ingkar, mereka ini keluarga Al-Husaini. Tapi amudun nasabnya, silsilah nasabnya itu sulit untuk ditemukan data ketersambungannya di tengah kepopulerannya. Atau contoh, ada satu keluarga terkenal turun-temurun sebagai Ali Idrus. Tapi nggak ada amudun nasab yang bisa diverifikasi yang dipastikan itu Ali Idrus. Untuk Ali Idrusnya itu ke Sayyidina Abdullah Ali Idrus nyambungnya dari mana? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah itu nggak lengkap. Andai kata ada nasab seperti itu, tapi dia syuhra istifadhah dan diakui, itu sudah cukup untuk mengakui dia sebagai Al-Idrus. Nggak boleh kita langsung semerta-merta menafikan. Kecuali kalau ada mu'arid yang ingkar, ada yang ta'an, ada yang menafikan, ada nasab yang menafikan. Itu lain cerita tuh. Itu disebut nasab masyhur. Jangankan nggak disebutin sumbernya, jangankan salah satu nggak disebutkan. Ini nggak ketemu jalurnya. Tapi karena syuhra istifadhah masih diakui tetap. Nah, begitu juga yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini nasab yang makbul. Nasab makbul yang seperti apa? Makbul itu alladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladzina hum ashabus syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafi fihi mutasawiyan. Mohon maaf saya interupsi Habibna. Kalau kemudian ibarah-ibarah Arabnya tidak perlu disebutkan, biar langsung penjelasan saja. Kan data materialnya sudah ditampilkan di Terima kasih. Nasab yang makbul ini nasab yang diitsbat oleh sekelompok orang dari suku tersebut yang mengerti tentunya. Kalau yang nggak mengerti nggak dianggap. Kemudian dinafikan oleh sekelompok lain. Jadi ada tarik, ada yang mengitsbat, ada yang menafi. Itu masih disebut makbul, masih bisa diterima. Ada ikhtilaf antar nasabah, itu nggak langsung semerta-merta mardud. Ini kalau kita mau pakai logika imat, terlepas dari logika tersebut salah. Andai lau salamna syajarah mubarakatuh yang dianggap mu'arid itu nafi. Satu, itu nafinya bukan dari nafsul qabilah. Yang kedua, andai pun mau dianggap mu'arid, andai dia mau anggap seandainya, itu iftirat, jangan dipotong. Ini iftirat. Andai kata ada satu nasab mukhtalafun fi, itu masih disebut makbul. Nggak boleh langsung semerta-merta disebut mardud. Apalagi kalau nggak ada yang ingkar seperti nasab Ba'alawi. Makanya disebut sahih oleh para ulama. Nah, jadi yang mardud itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan mardud itu kalau ada orang ya ngaku ke satu kabilah dibuat-buat, kemudian kabilah tersebut menafikan. Ada orang ngaku kepada sebagai Al-Attas misalkan. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas yang ngerti nasab Al-Attas bilang, ente nggak mungkin Al-Attas nih, secara hitung-hitungan nggak mungkin, secara begini-begini. Al-Attasnya sendiri nolak, abah ente itu bukan Al-Attas, kok bisa ente jadi Al-Attas? Itu namanya mardud. Ada orang aku misalkan keturunan Sultan Hasanuddin. Aku teriak Sultan Hasanuddin, keturunan Sultan Hasanuddin sendiri nggak ngakui, nolak. Itu baru nasab mardud, Gus Wafi. Mardud itu yang namanya mardud dalam definisi ilmu nasab. Nah, jadi kalau dia paham klasifikasi ini, wah nggak langsung ujuk-ujuk main mardudun, batilun, qot'iyun, bla 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 bla. Padahal ini dasar sekali dalam ilmu nasab. Ini salah satu hal fatal yang diabaikan oleh umat. Jadi terlepas dari nasab Ba'alawi itu sahih diakui oleh para ulama, masuk tingkatan yang sahih. Tapi andai kata pun dia ngikuti klasifikasi ini, kalau dia mau ngotot terhadap pendapatnya bahwasanya syajarah mubarakah itu mengandung nafi, itu tetap nggak sampai pada kategori mardud, nggak sampai pada kategori batil. Tapi pada faktanya para ulama mengatakan nasab Ba'alawi sahih, karena semua nasabah yang nyinggung Ba'alawi semuanya menyatakan sahih. Nah, itu yang penting. Andai kata dia faham saja ini, udah selesai, nggak akan sepanjang ini urusannya. Apalagi sampai hakul yakin. Nah, kemudian berikutnya, beliau ini kalau kita lihat di buku pertama, keduanya itu, khususnya buku pertama itu hanya fokus ke kitab-kitab nasab. Padahal penelitian nasab itu nggak hanya di kitab-kitab nasab. Kitab-kitab sejarah juga penting sebagai bagian dari penelitian nasab. Ya, itsbat pakai kitab nasab. Tapi penelitian sejarah itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam melacak nama-nama yang ada dalam sebuah nasab, di dalam melacak syuhran, istifadhah dan lain sebagainya. Sayangnya di buku penelitian yang pertama yang membuat geger di awal itu, saya lihat bahkan nggak menyinggung referensi sejarah sama sekali di situ. Ini seolah-olah meremehkan urgensi kitab-kitab di luar nasab, padahal ya Al-Imam Al-Kamlani dalam kitabnya Al-Budur Al-Madiyah fi Tarajim Al-Hanafiyah itu mengatakan laulat tarikh lajuhilatil ansab wa nusiyatil ahsab. Kalau bukan karena sejarah orang nggak tahu nasab. Nasab itu bahkan bagian daripada ilmu sejarah.
mengabaikan kitab-kitab sejarah dalam penelitian nasab itu sesuatu yang sangat-sangat fatal, apalagi langsung mengambil kesimpulan dini dan langsung digembar-gemborkan. Begitu juga ya di Al-Janadi sendiri yang sering dikutip oleh saudara Imad, di sini disebutkan laulahu lajuhilatil ansab wa darasatil ahsab wa lam tufarraq bainal jahalah wa dzawil albab. Ya kalau nggak ada ilmu tarikh, orang nggak tahu nasab dan ahsab itu akan hilang begitu saja semuanya, nggak bisa dibedakan mana yang ahli ilmu, mana yang punya akal. Jadi mengabaikan urgensi kitab-kitab di luar nasab, baik kitab sejarah kah atau kitab-kitab lain yang mengandung informasi sehingga mengambil kesimpulan dini, ini saya kira sangat-sangat fatal. Bahkan Ibrahim bin Mansur sendiri mengatakan kalau sudah keterangan di kitab nasab, ya wa kadza yazdadun nasab quwwatan ala quwa idza ittafaqat hadhihi syura wal istifadha ma aqwal ulama nasab wa tarikh thiqat fi hadzal nasab. Keterangan kitab nasab kalau udah ketemu sama syuhra istifadha, cocok sama pendapat ulama, cocok sama keterangan di tarikh, wah itu kuah fogol kuah. Udah validasinya tuh makin luar biasa, double validasinya. Kekuatan di atas valid, di atasnya valid itu. Dan faktanya nasab Ba'alawi seperti ini. Selain diakui di kitab nasab, diakui syuhra istifadha. Yang akui syuhra istifadha bukan saya loh, ulama yang ngakuin itu syuhra istifadha. Dalam perspektifnya ulama. Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah. Dan itu konsisten, luar biasa. Jadi ini harusnya kuatan ba'da kuwatin. Itu salah satu hal yang berkaitan dengan ilmu nasab yang diabaikan, yang ditabrak. Ini juga nggak kalah penting nih, hal yang berkaitan dengan kaidah ilmu nasab yang diabaikan. Semua catatan yang bersumber dari Ba'alawi diabaikan, catatan internal keluarga. Pokoknya harus eksternal, pokoknya. Kalau sudah internal, nggak bisa diterima. Mungkin dianggap konflik kepentingan. Mungkin seperti itu. Padahal di dalam ilmu nasab catatan internal itu penting. Saya, ya Allah, coba apalagi nama-nama yang bukan tokoh. Sulit sekali ditemukan di catatan eksternal. Anggap nih, kalau hanya catatan eksternal yang diterima dalam memverifikasi nasab, wah hampir semua nasab di dunia ini akan runtuh. Karena nggak semua nasab itu di setiap tobako tingkatan itu ada tokoh. Biasanya yang dicatat di eksternal itu rata-rata tokoh. Itu pun nggak semua tokoh dicatat, karena tokoh ada tokoh lokal, ada tokoh yang internasional. Apalagi di zaman itu keterbatasan informasi, menolak catatan internal ini fatal sekali. Dan saya rasa yang bergelut di penelitian bidang nasab siapapun, pencatatan nasab dan lain sebagainya, ini paham betapa fatalnya menolak catatan internal dari keluarga yang diteliti, itu fatal sekali. Nah, ini di kitab teorinya nih, di dalam Al-Kafi Al-Muntakhab ya, atau Kafi Al-Muntakhib, ma yufidu afdaliyat al-ilm binasab al-ilm binasab. Kullama kana al-muthbit aw an-nafi min al-alimin bi ahwal an-nasab al-mud'a ilaih ka'an atau al-mudda'a ilaih ka'an yakuna min ahli nasab kanat lahu afdaliyah. Catatan kalau dari ahlun nasab, pemilik nasab itu sendiri, itu lebih afdol. Karena ahlu Makkah adra bi sya'abiha, orang Makkah lebih tahu ganggang yang ada di Makkah. Dan ini saya kasih contoh praktek dari ulama. Ada seorang nasabah namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Talib Al-Maradisi Al-Fasi. Punya kitab namanya Al-Ishraf ala ba'dhi man bi Fas min masyahir al-ashraf. Mereka ketika itu ngutip nama seorang tokoh Ba'alawi, itu Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Dikutip nasabnya, kemudian ketika dikutip, beliau ngutip dari kitab Lamha Al-Bahja Al-Aliyah. Begitu juga kitab Rihlahnya Al-Ayyashi. Dan juga diambil dari berbagai kitab lainnya dari eksternal Ba'alawi. Kemudian dilihat data ini bertentangan dengan kitab internal Ba'alawi, yaitu dengan kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Di situ diluruskan nasuhu ba'da Abdurrahman As-Segaf Muhammad Maula Dawileh bin Ali. Kalau yang tadi sebelumnya itu ba'da Abdurrahman As-Segaf Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Ali Maula Dawileh bin Alawi ibn Muhammad bin Alawi. Ini diluruskan di sini dia. Kalau di kitab internal Ba'alawi ya bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali, diluruskan. Nah, ini kata dia ini beda dengan data internal Ba'alawi yang saya kutip dari kitab luar Ba'alawi. Maka kalau beda dengan data internal Ba'alawi, kata-kata nasabah ini nih, Muhammad Al-Talib Al-Maradisi, wa hadzal ladzi yajibu al-masiru ilaihi li anna ahla Makkah adra bi sya'biha. Yang dari internal Ba'alawi itu yang lebih akurat, kata ulama ini. Kenapa? Karena penduduk Makkah lebih tahu ganggangnya Makkah. Dia lebih tahu keluarganya sendiri, sehingga lebih akurat catatannya. Nah, kalau saudara Imad kan sebaliknya enggak. Pokoknya kalau asal dari Ba'alawi, mardut, pokoknya mardut. Nggak bisa diterima langsung. Nah, ini fatal sekali dalam ilmu nasab.
Saya kira kawan-kawannya saudara Imaduddin yang berkecimpung di bidang pencatatan nasab pun kalau diterapkan ini catatan internal keluarga nggak bisa diterima, mereka juga akan marah sekali, fatal. Semua sih kira keluarga manapun kalau catatan internal diterima ditolak, kacau balau semua keluarga manapun. Nah, kemudian spirit ilmu nasab dirubah. Spirit ilmu nasab itu apa? Sesuai sabda Rasulullah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian apa-apa yang bisa membuat kalian menyambung silaturahmi, biar tahu mana sepupu, mana 2 pupu, mana 3 pupu, mana 5 pupu. Itu spirit ilmu nasab. Nah, makanya spiritnya orang para nasabah itu spiritnya nyatet nasab, bukan batalkan nasab. Kalau kita lihat nasabah-nasabah tuh mulainya belajarnya dari nyatet nasab puluhan tahun, dia nyatet nasab tuh puluhan tahun dia neliti tuh. Yang namanya ta'an membatalkan itu dalam kasus-kasus yang sempit sekali. Makanya dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah disebutkan fa inna nasab yuhtatu li itsbatihi wa yathbut bi adna dalil wa yalzam min dzalika at-tashdidu fi nafihi wa annahu la yantafi illa bi aqwal adillah. Yang namanya nasab tuh asal ada dalil syar'i aja, walaupun sedikit dalilnya, tapi syar'i diakui secara syariat dalil tersebut, itu sabit nasab itu, nggak boleh diingkarin. Walaupun nanti ada level-levelnya, ada yang sahih, ada yang masyhur, ada yang makbul, itu nanti kembali ke pembagian levelnya, tapi nggak boleh diingkarin. Yathbut bi adna dalil, asal ada dalil syar'i walaupun minim diterima. Tapi yang namanya tasydid sebaliknya, la yantafi illa bi aqwal adillah, nggak bisa dinafikan kecuali dengan dalil terkuat yang terang benderang, nggak ada kesamaran sama sekali, nggak ada syubhat sama sekali. Nah, prakteknya saudara Imaduddin nggak, pokoknya asal ada dalil selemah apapun bisa pakai buat nyerang Mbak Alawi, dipakai pokoknya. Kayak anak kecil lagi tawuran, mohon maaf saya analogikan, apa aja yang ada di situ, ada batu kecil, pokoknya batu dipakai buat ngelempar. Nah, ini bertentangan dengan spirit ilmu nasab. Nah, kemudian berikutnya apalagi ada hadis larangan tentang ta'n. Rasulullah SAW mengatakan arba'atun min umuril jahiliyah, salah satunya at-ta'nu fil ansab, ithnani fil nasi huma bihim kufrun, hadis sahih. Kata Rasulullah salah satunya at-ta'nu fil ansab, ay binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahir syara'. Nasab yang zahir syara' sudah dianggap sabit, secara zahir syara' sudah dianggap nasab itu sah, kemudian ditaan, itu termasuk yang diancam oleh Rasulullah, ay min khisalil kufar, termasuk perbuatan kafir dan termasuk perbuatan jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ini bukan ngancam-ngancam, ini mengingatkan perkataan Rasulullah, karena Rasulullah basyiran wa nadhira. Nanti ada yang bilang Habib Hanif mentang-mentang nasab yang dibatalin kok ngancem-ngancem. Itu ke penyimpangan yang pertama yang berkaitan dengan ilmu nasab. Termasuk nanti masalah syuhra istifadhah akan dijabarkan oleh Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin nanti insyaallah. Nah, kemudian ada penyimpangan yang kedua, yaitu menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin tentang nasab Ba'alawi. Ini singkat saja saya bahas. Nasab Ba'alawi itu bukan nawazil. Kalau kita belajar di Fakultas Syariah, saya dulu S1 di Al-Ahqaf University, juga moderator kita dulu di Azhar, jurusan apa Ustaz? Oh, akidah, filsafat. Kalau di Syariah ada mata kuliah namanya Fiqhun Nawazil. Fikih membahas hal-hal kontemporer yang belum dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Karena apa? Karena sesuatu tersebut baru. Kejadiannya di dulu belum ada, sehingga butuh ijtihad baru untuk merumuskan hukum daripada kejadian tersebut. Nasab Ba'alawi ini bukan nawazil. Nasab Ba'alawi ini udah mansus dari zaman dulu oleh para ulama. Jadi bukan hal yang baru mau diteliti. Ini udah final, ulama itu udah selesai. Nah, sehingga para ulama itu udah ngakui keabsahan nasabnya, statusnya sebagai Husaini, Ashraf Sada. Nah, ini nanti silahkan bisa dibaca panjang lebar di sini pengakuan-pengakuan para ulama itu. Dan ini bukan nawazil, bukan sesuatu yang baru. Andai kata nasab Ba'alawi ini terputus, nggak nyambung, yang akan mutuskan itu ulama-ulama itu. Kalau menurut standar ilmu nasab dan syariat putus. Kenapa? Karena nasab itu udah sampai ke tangan mereka. Kalau nasab itu terputus kemudian mereka tetap paksakan tersambung, oh berarti khianat dong. Berarti bohong atas nama Rasulullah, berarti menyambungkan nasab yang harusnya disambungkan. Jadi ini bukan nawazil, ini udah selesai dibahas oleh ulama. Justru sebaliknya, yang ta'nu ini yang baru muncul kemarin-kemarin beberapa orang. Dan kalau kita mau lihat nama-nama ulama yang ngaku nasab Ba'alawi, ya silahkan nanti dilihat di buku ini ya, keabsahan nasab Ba'alawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya yang disusun oleh tim pengawal persatuan umat. Itu banyak sekali. Seenggak-enggaknya yang kami di sini nih, kami santri-santri ini yang kami, apalagi saya khususnya Thailibul Ilm yang bukan orang alim, hanya santri, seenggak-enggaknya saya dapat 140 referensi dari non Ba'alawi. Yang dari Oman tuh hampir 180 lebih ngakui keabsahan nasab Ba'alawi, status mereka sebagai Husaini atau Ashraf atau Sada. Itu 180 lebih. Kita di sini 140-an. Nah, itu banyak sekali. Saya nggak perlu bacakan satu persatu. Ya, silahkan dilihat di layar itu. Ada nanti rincinya bisa dilihat di dalam buku tersebut. Ya, nah, ini.
ulama-ulama besar, ada Ibnu Hajar, ada Syarji Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih, ada Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman ini kitab yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana keterangan muridnya As-Sakhawi. Kemudian juga ada Dhamin bin Syadqum, ada Ibn Imad Al-Hambali, kemudian Al-Ayyashi, kemudian juga di sini ada Amir As-San'ani, ada As-Sakhawi, ada Asy-Syarqawi, ada Bakri Syata, Hasyiyah Fathul Mu'in, Bakri Syata. Kemudian juga masih banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatu nggak akan cukup waktunya. Dan menariknya, ini fakta menarik, fakta yang menarik. Pengakuan nasab Ba'alawi bukan hanya dari ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Masing-masing dari ulama kalangan tersebut ada keterangannya. Ya, bukan hanya dari itu, tapi termasuk dari luar Ahlussunnah wal Jamaah, dari ulama Zaidiyahnya ada, dari ulama Ja'fariyahnya pun ada, bahkan dari kalangan Salafiyahnya pun ada. Salafiyah mu'asirah yang saya maksud di sini ya. Jadi ini nasab Ba'alawi keabsahannya ini di kalangan ulama minal qawasimil mushtarakah, termasuk sesuatu yang diakui oleh semua kalangan ulama ya. Makanya saya lucu begitu ada satu tokoh ya, seniman tahu-tahu ngomong ini dunia internasional sudah nggak mengakui lagi. Dunia internasional yang mana yang dimaksud ini saya nggak ngerti. Tadi Gus Rumel bilang waktu ke toko-toko, ke pakar-pakar, mereka ketawa dengar ada pembatalan itu. Ini dunia internasional yang mana? Ini justru ulama dari berbagai mazhab, bahkan pengakuan dari negara. Pengakuan dari negara Yaman Utara saat itu, Ad-Daulah Al-Mutawakkiliyah Al-Yamaniyah, ada tertulis Qoror. Daulah Kuwaitiyah, Daulah Kathiriyah, ada. Semua data-datanya kami muat di sini. Kemudian dari Naqabat Al-Ashraf juga ada. Itu yang belakangan-belakangan. Jadi saya kadang bingung. Pusing saya. Minum obat berkali-kali nggak hilang-hilang itu pusing. Itu dunia internasional yang mana yang nggak ngakui? Apakah sesempit itu dunia internasional yang dimaksud? Wallahu a'lam. Jadi loh, kata Gus Wafi selatannya condet mungkin itu maksudnya. Nah, ya. Jadi ini pengakuan ulama sudah begitu banyak. Ya. Coba kita lihat ini versus ulama yang mengakui versus yang menolak. Yang mengakui nih. Ya, seenggak-enggaknya ala sabilil hasar, sebagian kami sebut ini di sini aja udah 140. Ini yang mengaku ini. Ini yang tertulis, belum yang nggak tertulis. Yang nggak tertulis nggak kehitung. Yang nggak tertulis yang nggak kehitung. Saking banyaknya pengakuan itu. Saya kira murid-murid para kiai, murid para ulama tahulah yang non Ba'alawi. Ya, ini yang ngaku ini. Kemudian yang nggak ngakui, yang nggak ngakui. Selamat datang di dunia kebenaran. Ini kalau bahasanya Gus Wafi. Murad Sukri tahun 95 ditambah Audah Uqaili tahun 2009 sama dengan Imaduddin bin Sarman tahun 2023. Oh, saya sampai nulis tuh Imaduddin, mohon maaf Kiai Imad, salah penulisan. Ada sakot minan nusakh ya, salah penulisan. Nah, ini yang nggak mengakui ini pembatal, mohon maaf, bukan pembatal nasab Ba'alawi. Nah, yang mau saya garis bawahi ya, pengakuan dari para ulama itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Segiat apapun Imad nulis, berceramah, mempropagandakan, dibantu dengan Haji Roma Irama, dibantu dengan teman-temannya, tidak bisa merubah fakta pengakuan dari ulama itu. Al-bahats la yaruddul manqul. Jadi itu fakta. Pengakuan dari para ulama yang segitu banyak itu fakta yang nggak bisa dinafikan. Segiat apapun Haji Imad berbicara, menulis, itu tidak bisa merubah fakta yang sudah terjadi. Nggak bisa. Dan yang Imad sampaikan itu nggak lebih hanya menunjukkan pribadinya dia, pendapat pribadinya. Makanya menariknya di sini, kalau sebetulnya beliau gentle, seperti yang beliau pernah katakan, walaupun sedunia ulama mengakui, saya akan tetap menolak. Itu udah bagus tuh sebetulnya. Itu sikap gentle namanya. Biar masyarakat menimbang sendiri, mau ikut dia apa mau ikut ulama sedunia. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi belakangan enggak, dia berusaha mencari celah dengan asumsi untuk mengurangi lawannya, para ulama-ulama itu. Asumsinya apa yang pertama? Dia mengatakan, itu biasanya ngakuin Ba'alawi itu ada hubungan persahabatan, perguruan, ya, kerabat. Kalau kiai-kiai dibilang karena periparan, ada mantunya yang Ba'alawi. Seperti Syekh Murtadha Az-Zabidi, itu katanya ngakuin Ba'alawi karena gurunya Ali Drus. Syekh Ali Jum'ah tuh ngakuin Ba'alawi sebagai sadang. Syekh Ali Jum'ah sampai berani ngomong ijma, itu karena sahabatnya Habib Umar bin Hafid. Itu asumsi yang disampaikan, itu fakta. Asumsi ini fakta dari dia maksudnya. Asumsi untuk membantah fakta tadi. Kemudian asumsi yang kedua, ya silahkan itu saya sebutkan sumbernya. Imad mengatakan ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu dilatar belakangi faktor husnudzon,
karena interaksi dengan Mbak Alawi baik-baik, soleh-soleh yang dulu-dulu, ya, seperti saya Imam Nabhani itu mengatakan ajma'atul ummatul islamiyah bi anna sada Alawi min asahi ahli baiti nasaban. Itu faktor husnudzon karena interaksi. Nah, ini asumsi yang nggak akan bisa merubah fakta tadi. Jawaban atas asumsi tersebut apa? Satu, itu asumsi nggak bisa merubah fakta. Yang kedua, sadar atau nggak sadar, dia sedang nuduh ulama itu berani ngesahkan nasab yang nggak sah hanya karena pertemanan, hanya karena ngelihat akhlak. Seolah-olah ulama itu udah tahu ini nasab nggak sah, cuman tetap disahkan karena nggak enak temen, karena nggak enak ini guru, karena nggak enak. Seolah-olah ulama itu nabrak hadis yang melarang bohong atas nama Rasulullah. Ulama-ulama itu nabrak hadis yang melarang menisbatkan seorang bukan kepada bapaknya. Jadi di samping asumsi itu nggak terbukti, apa yang Imad utarakan juga mengandung fitnah keji yang luar biasa. Itu yang saya perlu tegaskan di sini. Jadi itu fakta yang nggak terbantahkan. Harusnya kalau dia gentle, ya udah bilang ini pendapat saya nabrak semua ulama, selesai, nggak usah pakai takwil. 140 kitab Anda mau takwilkan semuanya, habis umur buat takwil itu. Kemudian asumsi berikutnya, asumsi Imad mengatakan bahwa ulama yang mensahihkan nasab Alawi hanya menukil. Nah, ini yang penting nih. Dari orang yang sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu silahkan lihat di websitenya. Saya mau jawab di sini. Yang pertama, yang namanya ilmu nasab itu ya riwayat, nukil. Ilmu nasab itu bukan ijtihad akli. Yang namanya ilmu nasab memang riwayat, nukil dari sebelum-sebelumnya. Hanya saja ulama yang menukil itu ketika melihat ini sesuai dengan standar syariat ilmu nasab, dia yang punya ilmu akan menimbang nukilan tersebut. Bukan seperti orang yang menukil katanya Syekh Syarafuddin itu mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alawi, ternyata terbukti kena prank dari link Facebook palsu. Ulama-ulama ini kan bisa menimbang nukilan yang benar apa enggak. Dan ada kaidah dalam ilmu penulisan. Wa min qawaidihim idza naqalu 'anil ghair wa lam yata'aqqabu fa huwa taqrirun wa 'alamatun 'ala i'timad. Termasuk kaidahnya ulama-ulama itu secara umum. Ini kaidah penulisan secara umum saya kira. Nah, ini kalau S1 lulus saya kira tahu kaidah ini harusnya. Wa min qawaidihim idza naqalu 'anil ghair wa lam yata'aqqabu fa huwa taqrirun wa 'alamatun 'ala i'timad. Ulama itu kalau nukil dari orang lain, terus nukilannya nggak dikomentari, apalagi dikritik. Itu nukilan yang dikutip tanpa dikomentari atau dikritik berarti menunjukkan dia setuju. Selesai. Apalagi komentarnya positif, menguatkan, lebih dahsyat lagi. Jadi udah menimbang dengan standar keilmuannya, itu udah sah, udah masuk, udah selesai. Itu ya. Nah, kemudian terkait Imam Ibnu Hajar, ini saya ambil dari websitenya Saudara Imad. Saya kesian kadang-kadang memang kebencian terhadap sesuatu tuh ya mohon maaf sekali lagi, ini nasihat dari hati saya, kadang-kadang membuat buta. Ketika bicara soal Ibnu Hajar, dia nulis satu tulisan tentang Ibnu Hajar itu tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Dia ngutip omongan Ibnu Hajar, dia katakan Ibnu Hajar hanya menukil dari Al-Idrus, omongannya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ya memang betul menukil dari Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, tapi jangan lupa beliau sendiri nih yang ngutip, tapi dia saya zoom sedikit ya. Nah ini dia sendiri yang ngutip. Ini kan omongan Ibn Hajar tuh. Li anna masyayikhaha wal nakhtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar li anna masyayikhaha min awalihim ila muntahum min alil bait. Baru setelah itu kullun an abi baru qala al-qutbu Abu Bakar al-Idrus. Sebelum ngutip omongan Ibnu Hajar, sebelum ngutip omongan Sayyidina Abu Bakar al-Idrus, di situ ada keterangan dari beliau, pernyataan min alil bait, ini alul bait. Nah, saking entah nggak kelihatan atau bagaimana, beliau bicara panjang lebar di artikel ini, Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Padahal itu jelas-jelas tulisan itu min alil bait, itu tulisan Ba'alawi itu baru setelah itu ngutip. Itu kan artinya beliau setelah ngutip itu, beliau mengutarakan pandangannya terhadap nasab tersebut setelah ngutip, terhadap sanad tersebut. Sanad yang isinya sekaligus nasab, karena kullun an abi, karena semua ngambil dari ayahnya. Udah jelas banget itu, kullun an abi, semua dari ayahnya. Berarti dia nganggap yang ada di situ semua dari ayahnya. Termasuk Ubaidillah bin Ahmad, Abdullah min abihi Ahmad min abihi Isa, di situ disebutkan. Selanjutnya, kemudian kebencian yang menutup mata. Nah, ini dia tadi. Lian nama syekha min awalihim, ini sampai ketutupan, sampai nggak kelihatan. La ilaha illallah. Kok nggak bisa? Ini.
Baik. Nah, selanjutnya, tadi saya katakan jika imat gentle, pendapat dia nggak bisa merubah fakta pengakuan para ulama tadi. Kalau dia gentle, biarin umat milih. Mau ngikut saudara imat, apa mau ikut ulama-ulama tadi? Ya silahkan. Walaupun nanti Gus Wafi akan bahas oleh kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun aw haddun minan nadhari. Nanti Gus Wafi akan membahas. Kalau dia gentle harusnya seperti itu. Kemudian ya, dia selalu mengatakan itu walau afdal muftuun radhiyallahu anhu. Kemarin terakhir ketua PBNU pun ngutip ini di muktamarnya Lazisnu. Walau afdal muftun, saya tetap husnudzon Habib Ali Al-Bahar, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketua PBNU mengatakan demikian. Ini kata-kata ini walau afdal muftun ini populer gara-gara ceramahnya Haji Maduddin. Walau sedunia mengaku saya akan nolak ini, enggak ilmiah ini. Kalau ilmiah itu kata ulama, idza su'ilna an madhhabina wa madhhab mukhalifina qulna wujuban. Madhhabuna shawab yahtamilul khata' wa madhhabu mukhalifina khata'un yahtamilus shawab. Ulama-ulama dulu tuh sebagaimana diceritakan dalam Ad-Durrul Mukhtar Hasyiah Ibnul Abidin, ya. Itu dan Hasyiah Ibnul Abidin, Durrul Mukhtar dan Hasyiah Ibnul Abidin. Idza su'ilna an madhhabina, kami kalau ditanya tentang pendapat kami, madhab kami dan madhab orang yang berbeda dengan kami, maka wajib kami mengatakan madhab kami yang benar, yang lain bisa saja salah. Madhab kami salah, madhab yang beda dengan kami salah, bisa saja benar. Az-Zufar, ini Az-Zufar mengatakan inilah suhnadhir ahadan hatta yaqul laqad akhtatu walakin unadhiru hatta yujan. Qila fa kaifa yujan? Qala yaqul bima lam yaqulhu ahad. Az-Zufar ini dalam kitab Akhbar Abi Hanifah mengatakan, aku ini kalau debat sama seseorang, aku enggak debat sama dia sampai dia mengatakan aku salah. Tapi aku kalau debat sama seseorang, aku debat sama dia sampai gila. Gimana itu gila wahai Syekh? Fa kaifa yujan? Gimana orang gila? Yaqul bima lam yaqulhu ahad. Kalau sudah berpendapat dengan pendapat yang dikatakan yang tidak dikatakan oleh siapapun. Punya pendapat yang nabrak semua ulama, itu bukan keren, itu gila. Itu kata Az-Zufar. Itu kata Az-Zufar. Kemudian terakhir, sekarang ada yang teriak-teriak, bagaimana kalau nasab Ba'alawi dibahsul masailkan oleh NU? Tayyib, bahsul masail NU itu ada aturan mainnya di dalam Kombes Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama yang diselenggarakan pada Januari 92 di Bandar Lampung. Itu memutuskan bagaimana prosedur memberikan jawaban terhadap permasalahan atau kasus yang itu disusun. Ada beberapa langkah, step. Hadza bitartib. Pertama, dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh teks kitab nas dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah, maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana yang termaktub dalam teks tersebut. Kalau yang seperti ini nggak ketemu, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah, maka dilakukan takrir jama'i untuk memilih salah satu yang aslah atau aqwa, yang paling kuat, paling sejalan dengan maslahat dan paling sejalan dengan dalil. Ketiga, dalam kasus kalau tidak ada qaul atau wajah sama sekali yang menjelaskan, baru di situ ilhaqul masail binadhairiha secara jama'i. Jadi apa masalah yang udah pernah dibahas sama ulama, ada masalah baru yang serupa, maka hukumnya diilhaqkan, dikiaskan. Nah, kemudian kalau nggak ada juga, nggak ada qaul, nggak ada wajah, nggak ada nazir untuk diilhaqkan, nggak ada masalah serupa dari kitab-kitab yang terdahulu, maka baru di situ lakukan ijtihad jama'i. Artinya apa ijtihad jama'i itu hanya dalam masalah nawazil yang nggak ada nasnya. Kalau ada nas seperti nasab Ba'alawi, kalau kata orang Betawi nasnya seabrek-abrek pengakuan tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Ya kalau pakai bahsul masail ulama yang langsung selesai. Apalagi kalau Ibnu Hajar. Apalagi a'immah, bukan lagi mazhab Syafi'i, ini hampir semua mazhab ulama-ulama muhaqqiq. Dan kalau dalam perspektif ini ya udah selesai langsung. Nas ulama terlalu banyak, bukan lagi ada, terlalu banyak kalau mau dibahsul masailkan. Maka kesimpulan saya dari yang pertama ini, nasab Ba'alawi sah menurut ilmu nasab, ilmu syariah dan ilmu sejarah. Nanti akan dipaparkan sisanya yang lain, penyimpangan-penyimpangan saudara imat. Juga sah menurut para ulama dari berbagai madhab, masa dan tempat. Nasab Ba'alawi hanya tidak sah menurut standar pribadi saudara Imad bin Sarman. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Dan saya minta maaf sekali lagi atas agak panjang karena membangun pondasi, karena ini seminar bukan diskusi, nggak hadir lawannya jadi agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saudara Hanif Al-Attas. Saya kira para sahabat-sahabat sekalian sudah cukup jelas lah metodologi yang kemudian sedang dibangun oleh saudara Hanif Al-Attas terkait dengan isbat nasab ini. Dari bagaimana kemudian para ulama, pandangan-pandangan para pakar tentang isbat nasab, bagaimana metodologinya. Sudah cukup jelas, nanti bisa dirujuk kembali ke beberapa hal, dan saya juga tidak bisa mengomentari banyak karena data pembandingnya tidak ada.
begitu. Karena data material sudah disampaikan, data pembandingnya tidak ada. Akhirnya bagaimana kita bisa menyimpulkan? Maka kemudian insya Allah masih ada waktu sampai besok hari ya enggak ya? Sampai mungkin nanti sore mudah-mudahan Kiai Imaduddin bisa hadir membawakan sebuah data pembanding. Kalaupun tidak, mungkin insya Allah dalam beberapa hari ke depan ada sebuah forum-forum yang kemudian bisa menyertakan data pembanding itu. Dan sahabat perlu ketahui sekali lagi, ini data sudah diberikan. Kalau data pembanding tidak ada, itu terserah nanti sahabat-sahabat sekalian untuk menilai. Baik, tapi ada beberapa hal yang tadi saya sebelum kita istirahat itu sudah saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Kalau kemudian ada kaidah mukhasamatul adu bidalilin yarfuduh laisat munazarah, begitu kan ya. Tadi saya juga sempat menelaah bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas, misalkan mengutip Al-Muhibbi abad 12, Son'ani abad 12, An-Nabhani abad 14 dan lain sebagainya, itu belum menunjukkan bukti bahwa Ubaidillah dicatat pada kitab sezaman. Ini logika Kiai Imaduddin Utsman yang mungkin nanti bisa diperkuat.